Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini mari kita melihat cuplikan video yang berikut sebelum kita masuk dalam pembahasan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu kembali kita di channel Suara Kristus. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, dunia kini menyaksikan ribuan malaikat turun menjaga Israel. Tanda-tanda akhir zaman yang sempat viral dari Israel adalah kemunculan penampakan ribuan malaikat mengelilingi langit kota Yerusalem. Tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya video yang dinarasikan sebagai bukti telah munculnya tanda-tanda akhir zaman. Video ini memuat penampakan ribuan malaikat yang menjadi salah satu tanda akhir zaman. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, kita semua harus selalu waspada terhadap apa yang turun dari langit. Dalam Lukas 21 ayat 7 sampai ke 19. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh kerana namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberi kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh kerana namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Dijelaskan apa yang jatuh dari langit merupakan tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda akhir zaman menurut Alkitab yang terakhir tertulis di Lukas 21 ayat yang ke-20 sampai ke-24. "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pergunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan ada kesesakan yang dahsyat
atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum akhir zaman, semua tanda-tanda menurut Alkitab tersebut akan jelas kelihatan. Kondisi ini terlihat saat terjadi penyiksaan besar-besaran, matahari, bulan dan bintang akan gelap, sehingga dunia tidak lagi melihat siang dan merasakan panasnya matahari, melainkan hidup di dalam kegelapan di malam hari. Hingga pada akhirnya semua bintang di langit akan berjatuhan dan terjadi hujan meteor yang menghancurkan bumi. Demikian Bapak Ibu, mari datang kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara keluarga Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang dipesankan di video tadi. Ya, dipesankan bahwa ya walaupun banyak berita-berita tentang hal-hal yang unik hari-hari ini, ya, kita tidak boleh langsung percaya begitu aja. Tetapi mari kita kembali kepada dasar kita sebagai iman Kristen, yaitu Alkitab. Dan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di langit Israel beberapa hari terakhir ini, ya, apa yang disampaikan di video tadi memang benar adanya. Ya, kita harus kembali kepada Alkitab bahwa ya, tidak satu orang pun yang tahu hari kedatangan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Ya, jadi hal yang terpenting adalah ya persiapan kita selama kita di dunia ini. Ya, mau hari ini, besok, atau kapan saja Tuhan datang, yang terpenting adalah kita sudah siap. Ya, persiapan kita, dan dalam persiapan ini bagaimana kita terus mengikut Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara dalam Tuhan yang menjadi berkat bagi kita di kesempatan ini, di dalam Mazmur pasal 40 ayat pertama dan seterusnya. Mazmur pasal 40 ayat pertama sampai seterusnya dengan perikop syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku, Tauratmu ada di dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, ayat ini mengingatkan kita supaya dalam segala hal yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita dalam kelimpahan, saya katakan itu anugerah Tuhan.
Dan ketika kita mengalami berbagai persoalan, saudara dalam Tuhan, jangan takut, jangan gelisah. Ingatlah bahwa janji Tuhan pasti tergenapi bagi kita yang setia kepadanya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan senantiasa ada buat kita semua. Jadi hal yang terpenting adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.